Halo, selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Kita bertemu lagi pada mata pelajaran PPKN. Nah, materi kita hari ini adalah mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, pada bab ini kalian itu diajak untuk menganalisis bagaimana ketentuan Undang-Undang NKRI itu mengatur tentang wilayah, kemudian kedudukan warga negaranya, kemudian kemerdekaan beragama, serta sistem pertahanan dan keamanannya. Nah, dengan mempelajari bab ini, kalian itu diharapkan bisa menjadi warga negara yang memiliki kesadaran berkonstitusi. Nah, undang-undang itu kan konstitusi kita ya. Kalian bisa memiliki kesadaran konstitusi yang tinggi, ya tadi sudah Ibu sampaikan, dan semakin mencintai negara Indonesia. Itulah dia yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita langsung bahas mengenai poin yang pertama, yaitu mengenai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, yang pertama itu ada wilayah daratan. Kemudian nanti akan diatur di sini yang mana yang menjadi batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian wilayah lautannya. Nah, coba ini apa yang dimaksud dengan NKRI? NKRI itu merupakan negara kepulauan ya, di garis bawahi kata kepulauannya yang bercirikan Nusantara dengan wilayah dan batas-batas serta haknya itu ditetapkan dalam undang-undang. Nah, itu tertuang dalam pasal 25A. Nah, kalau kita perhatikan makna kalimat tadi, berarti di sini wilayah lautan itu lebih luas daripada wilayah daratan. Kenapa demikian? Ya, karena NKRI itu merupakan negara kepulauan. Itu 2/3 bagiannya itu adalah terdiri dari wilayah lautan, kemudian selebihnya itu daratan. Nah, jadi ada 17.000 pulau yang ada di Indonesia, sekitar 17.000. Jadi banyak sekali ya. Nah, ini kita perhatikan. Inilah yang menjadi batas wilayah Indonesia ya. Coba diperhatikan. Nah, ini hanya di dalam petanya saja. Nanti untuk teorinya akan kita bahas. Apa itu wilayah daratan? Wilayah daratan adalah wilayah yang kita jadikan sebagai tempat pemukiman. Nah, di daratanlah kita bermukim, kemudian di sini kita bercocok tanam, di sini kita bekerja, di sinilah kita beraktivitas. Inilah yang menjadi pijakan kita. Kemudian wilayah perairan. Ini merupakan kawasan suatu negara yang terdiri dari perairan pedalaman, kemudian perairan kepulauan, serta laut teritorial. Nah, ini berkaitan dengan wilayah yang berair. Kita perhatikan di sini. Untuk perairan, untuk wilayah perairan di Indonesia, itu ada 3 bagian. Yang pertama itu adalah zona laut teritorial, ini, kemudian zona landas kontinen, kemudian yang ketiga itu adalah ZEE, sorry ya, zona ekonomi eksklusif. Inilah yang menjadi 3 bagian dari wilayah perairan. Nah, kalau untuk laut teritorial itu dalamnya itu sekitar 12 mil dari dasar hingga ke laut lepas. Kemudian untuk landas kontinen itu kurang lebih 150 meter. Nah, untuk landas kontinen ini ada 2 landasan, kontinen Asia serta landasan kontinen Australia. Itu dia untuk zona landas kontinen. Kemudian mengenai ZEE. Nah,
ini lebarnya itu adalah sekitar 200 mil. Ya, 200 mil. Ini ke arah laut terbuka, kemudian diukur dari garis dasarnya, nah sekitar 200 mil. Nah, pada ZEE ini, di sini ada kebebasan pelayaran, kemudian pemasangan kabel, serta pipa di bawah permukaan lautnya. Kemudian diakui sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional. Ya, ini berdasarkan prinsip hukum laut internasional, bukan secara nasional. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Untuk zona laut teritorial ini disebut sebagai laut wilayah. Kemudian dikatakan di sini bahwa laut teritorial itu merupakan wilayah laut milik negara Indonesia. Nah, ini tadi batasnya itu adalah 12 mil laut. Sekitar 1,852 km dari pantai hingga menjorok ke laut. Nah, untuk zona landas kontinen, ini merupakan dasar laut yang secara geologis, ya, secara bumi, ilmu-ilmu tentang buminya dan morfologinya itu merupakan lanjutan dari sebuah benua. Nah, tadi untuk kedalamannya itu adalah kurang dari 150 meter. Nah, kalau dari garis dasarnya itu paling jauh 200 mil laut. Kemudian zona ekonomi eksklusif. Nah, ini daerah-daerah yang berbatasan dengan laut bebas, seperti sebelah selatan Pulau Jawa dan sebelah barat Pulau Sumatera. Nah, ini ukurannya itu sejauh 200 mil laut dari pantai, kemudian menjorok ke laut. Nah, inilah dia dari dasarnya itu hingga ke dasar. Tadi harus sesuai dengan prinsip hukum laut internasional. Nah, batas-batas wilayah Indonesia ada dia dari batas utara, kemudian batas barat, batas timur, batas selatan. Nah, siapakah yang berbatasan di wilayah utara, barat, timur, kemudian selatan? Kita akan bahas. Untuk di wilayah sebelah utara, itu wilayah Indonesia itu berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, kemudian Vietnam. Nah, inilah dia batasan atau daerah yang berbatasan dengan Indonesia itu di sebelah utara, ya. Kemudian untuk di sebelah barat itu tidak ada negara yang berbatasan dengan wilayah Indonesia. Jadi tidak ada negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia, itu berbatasan dengan Samudra Hindia serta perairan negara India, ya. Jadi tidak ada negara yang langsung berbatasan di sebelah barat. Kemudian untuk di sebelah timur, wilayah Indonesia itu berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Kemudian perairan Samudra Pasifik, Provinsi Papua ini berbatasan dengan wilayah Papua Nugini. Sebelah barat, Fly dan Sandaun. Nah, inilah dia batasannya untuk di sebelah timur. Nah, kalau di sebelah selatan itu hanya berbatasan dengan Timor Leste. Kita masuk pada poin selanjutnya, itu mengenai sistem pertahanan dan keamanan NKRI. Nah, tadi kita sudah bahas mengenai wilayah, ya. Kita sudah bahas mengenai wilayah, sudah ada ketentuan yang diatur oleh undang-undang. Tapi tidak cukup hanya undang-undang yang melindungi wilayah. Ada sistem pertahanan dan keamanan yang menjadi tanggung jawab dari warga negaranya. Jadi bukan hanya dari undang-undangnya saja, tetapi juga ada tanggung jawab dari warga negara yang mengatur sistem pertahanan serta keamanannya. Nah, ini dalam pasal 30 ayat 1 sampai 5 untuk sistem pertahanan dan keamanan NKRI. Nah, diharapkan di sini harus ada kesadaran bela negara dalam konteks sistem pertahanan dan keamanan negara. Nah, ketika kita sudah melakukan tanggung jawab kita dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara, ini adalah
sebuah kesadaran bela negara. Nah, inilah yang menjadi kesediaan kita untuk bisa berbakti kepada negara, kemudian berkorban demi membela negara. Jadi, inilah yang menjadi tugas kita saat ini, berbeda dengan para pahlawan kita yang sudah gugur ya. Mereka berjuang membela negaranya itu dengan berperang. Nah, kalau kita hanya dengan kesadaran bela negara saja. Nah, inilah yang menjadi tanggung jawab kita sebagai warga negara. Apa saja itu? Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi bukan hanya tentara atau polisi. Jadi setiap warga negara, ini menjadi kewajiban setiap warga negara ya, harus diingat, bahkan kalian sekalipun. Kemudian usaha pertahanan dan keamanan negara itu dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia serta polisi. Nah, kalau TNI ini menjaga pertahanan dan keamanan di perbatasan. Ini biasanya perbatasan ya. Kemudian kalau kepolisian itu ada di dalam negara. Nah, sebenarnya di sini ada kerjasama antara tentara dengan kepolisian. Bukan hanya itu sebenarnya, tapi harus juga ada kooperatif dari kita, dari masyarakat Indonesia. Nah, tentara itu terdiri dari angkatan darat, laut, serta udara. Nah, ini melindungi keutuhan dan kedaulatan negara. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan, untuk kepolisian itu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani, serta menegakkan hukum. Kemudian susunan dan kedudukan Tentara Nasional serta kepolisian, hubungan kewenangan antara tentara dengan polisi ini menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan ini semuanya itu diatur dalam undang-undang. Jadi ada yang menggerakkan, kita yang bergerak, tapi kita punya satu panduan yang namanya undang-undang. Nah, semuanya diatur dalam undang-undang, kita tinggal implementasinya itu bagaimana. Oke, kita masuk pada kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Jadi kita di sini memiliki status, ya, kita warga negara Indonesia, tapi kita punya status yang sah sebagai warga negara. Untuk status warga negara itu nanti akan ada asas-asas kewarganegaraan. Kemudian ada juga hal-hal yang menyebabkan seseorang itu bisa kehilangan kewarganegaraannya, status kewarganegaraannya. Dia bisa menjadi tidak memiliki kewarganegaraan. Kemudian ada syarat-syarat bagaimana caranya untuk bisa menjadi salah satu penghuni warga negara Indonesia gitu. Status warga negara Indonesia. Nah, siapakah itu warga negara? Warga negara itu adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi warga asing pun yang datang ke Indonesia itu bisa ditetapkan sebagai warga negara Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, itu berdasarkan pasal 26 ayat 1. Apa dikatakan di sana? Yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli. Nah, kalian asli kan, orang-orang bangsa Indonesia asli. Kemudian dan orang-orang lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Nah, itulah dia yang menjadi warga negara. Orang-orang bangsa Indonesia asli ya, yang memang sudah menetap. Kemudian orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang. Nah, untuk penduduk itu diatur pada pasal 26 ayat 2-nya. Siapakah itu penduduk? Warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Nah, inilah dia yang dikatakan dengan penduduk. Warga negara Indonesia dan orang asing. Nah, orang asing ini dia tadi sudah ditetapkan sebagai warga negara. Kemudian mereka bertempat tinggal di Indonesia. Itulah dia untuk untuk pengertian warga negara serta penduduk.
Nah, untuk azas kewarganegaraan, apakah yang dimaksud dengan azas kewarganegaraan? Ini merupakan dasar berpikir dalam menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari negara tertentu. Ini untuk menentukan apakah seseorang itu merupakan golongan warga negara Indonesia misalnya, atau mungkin Cina misalnya. Nah, itulah dia yang dimaksud dengan azas kewarganegaraan. Nah, itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Ada beberapa hal yang ada beberapa hal di sini yang bisa dilakukan untuk menentukan azas-azas kewarganegaraan, yaitu berdasarkan kelahiran, kemudian pewarganegaraan, kemudian pengangkatan anak, pemberian oleh negara. Jadi negara itu bisa memberikan status kewarganegaraan kepada seseorang yang memang berjasa pada negara itu, atau mungkin karena alasan kepentingan negara. Nah, ada azas-azas di sini. Yang pertama itu adalah azas ius soli dan azas ius sanguinis. Nah, apa itu azas ius soli? Ini adalah penentuan kewarganegaraan itu berdasarkan tempat. Nah, misalnya kalian lahir di Indonesia, di mana kalian lahir? Ya, berarti kalian adalah warga negara Indonesia. Nah, jadi ada dia beberapa negara yang menganut azas ini ya berdasarkan tempat kelahiran. Tidak semuanya ya. Kemudian ada azas ius sanguinis. Nah, kalau azas ius sanguinis ini merupakan penentuan kewarganegaraan seseorang itu berdasarkan keturunan. Nah, misalnya keturunan kalian itu ayah kalian itu keturunannya itu dari Amerika Serikat. Karena Amerika Serikat menganut ius sanguinis, maka kalian merupakan warga negara Amerika Serikat. Nah, dia berdasarkan keturunan orang tua. Kemudian di sini penerapan azas kewarganegaraan dalam sebuah negara itu bisa menimbulkan apatride dan bipatride. Apa itu apatride? Apatride inilah yang dinamakan dengan seseorang itu bisa tidak memiliki kewarganegaraan satupun. Kemudian bipatride ini merupakan di mana seseorang itu memiliki dua kewarganegaraan. Nah, untuk dasar penerapan asas-asas ini bisa menyebabkan seseorang tidak memiliki kewarganegaraan, kemudian bisa memiliki dua kewarganegaraan. Itulah dia dampaknya ya. Kemudian, apa syarat-syarat untuk menjadi warga negara Indonesia? Nah, bagaimana cara untuk memperolehnya ya? Kalau di Indonesia ya, ini melalui kelahiran ya, karena negara kita ini adalah menganut azas ius soli untuk menentukan status kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran. Nah, maka dia disebut sebagai warga negara Indonesia. Kemudian melalui pengangkatan oleh negara ya, kemudian melalui naturalisasi, kemudian melalui pernyataan memilih. Jadi seseorang itu juga boleh memiliki hak untuk memilih negaranya. Nah, ada ternyata hal-hal yang menyebabkan seseorang itu bisa kewarganegaraan Indonesia. Yang pertama itu karena memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri ya. Mungkin karena dia tidak senang dengan kewarganegaraan Indonesia, dia memperoleh kewarganegaraan lain. Kemudian dia tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu. Nah, tadi Ibu sudah sampaikan bahwa seseorang itu bisa memilih dia ingin menjadi warga negara apa misalnya, sementara dia menolak bahkan melepaskan kewarganegaraan yang memang sudah dia miliki sebelumnya. Nah, inilah yang menyebabkan dia menjadi kehilangan status kewarganegaraan. Kemudian dinyatakan hilang kewarganegaraan oleh presiden atas permohonannya sendiri. Wah, kemudian apabila yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun, sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan RI, tidak menjadi tanpa kewarganegaraan. Nah, nanti ini boleh kalian baca untuk seterusnya, apa yang menyebabkan status kewarganegaraan seseorang itu bisa
hilang. Nah, kemudian untuk selanjutnya, yang terakhir, kemerdekaan beragama dan berkepercayaan. Nah, seperti yang kita ketahui, di negara kita, Indonesia itu memiliki berapa agama? Ada 5 ya. Ada agama Islam, kemudian Katolik, Kristen Protestan, Buddha, Hindu, dan yang terakhir Konghucu yang baru-baru ini disahkan. Nah, dalam materi ini, setiap orang, ya, setiap warga negara itu berhak untuk memilih agama. Ya, jadi tidak ada paksaan bahwa kamu harus agama Islam atau kamu harus agama Katolik. Nah, ini diatur dalam undang-undang, yaitu dalam pasal 28E. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, kemudian memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal, kemudian meninggalkan wilayah negara serta berhak kembali. Nah, inilah yang menjadi hak warga negara. Kemudian ayat yang kedua, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Nah, inilah dia ketentuan undang-undang dalam mengatur bagaimana orang-orang itu bisa merdeka dalam memeluk agamanya. Nah, itulah dia yang menjadi pembahasan kita hari ini. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi. Harapannya anak-anak ibu sekalian boleh aktif untuk memberikan tanggapan. Jikalau memang ada yang masih dibingungkan, silakan ya. Mungkin proses daring ini membuat Ananda sekalian itu menjadi kurang bersemangat ya, tapi mau bagaimana kita buat, silakan dijalani ya. Mau tidak mau ya memang harus seperti ini, begitu dia. Jadi harus ada kejujuran dari diri sendiri, jangan menjadi alasan untuk bermalas-malasan. Oke, mungkin sampai di sini pertemuan kita. Selamat siang, salam sehat.